Tanggapi teguran ke Fadlizon, Denny Siregar, Prabowo lemah, harusnya dipecat. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Setelah sekian purnama Fadlizon membuli Jokowi di media sosialnya, Prabowo akhirnya terketuk memberi teguran. Memang kalau sudah ada kebencian dalam hati, orang yang tak memiliki salah bisa dicap salah. Kalau salahnya sedikit, bisa dibesarkan. Padahal kalau yang mengkritik diberi jabatan serupa belum tentu bisa lebih baik, malah bisa jadi tambah buruk. Inilah yang dipersoalkan Fadlizon ke Jokowi yang tengah meresmikan sirkuit Mandalika di mana daerah lain kebanjiran. Padahal kalau yang mengkritik diberi jabatan serupa belum tentu bisa lebih baik, malah bisa jadi tambah buruk. Inilah yang dipersoalkan Fadlizon ke Jokowi yang tengah meresmikan sirkuit Mandalika di mana daerah lainnya kebanjiran. Anehnya, terhadap Formula E yang jelas markup dan dananya tak bisa untuk menanggulangi banjir ibu kota, Fadli diam seribu bahasa. Sebenarnya, bukan kali pertama ini Fadlizon nyinyir. Dirinya sempat terdiam karena tabiat admin akunnya melike akun bokep dibongkar akun digembok. Bisa jadi admin akunnya adalah dirinya sendiri. Kini lagi-lagi membuat kontroversi di tengah keberhasilan Jokowi menyelenggarakan ajang tingkat internasional. Kalau lantaran persoalan banjir, ajang ini ditunda atau dibatalkan, yang ada adalah kerugian besar. Bukannya Jokowi juga selalu terjun mendatangi lokasi bencana hingga rela menginap di tenda pengungsi. Bandingkan dengan Fadlizon, yang selama jadi wakil rakyat tak pernah nampak batang hidungnya di lokasi bencana. Padahal kalau mau, ia juga bisa melakukan aksi kemanusiaan sebagai representatif Senayan. Semoga dengan teguran Prabowo, nyinyiran Fadlizon ini berubah jadi aksi nyata ke lapangan. Sebelumnya, seperti dilansir oleh cnnindonesia.com, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut yang menegur langsung politikus Gerindra Fadlizon. Buntu cuitan di Twitter yang menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir di Sintang. Teguran disampaikan via Sekretaris Jenderal Gerindra yang menegur Pak Prabowo via Sekjen, kata juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman saat dikonfirmasi pada Minggu 14 November 2021. Habibur Rahman sebelumnya menjelaskan, jika pernyataan Fadli ini tidak mewakili fraksi di DPR ataupun partai. Pihaknya pun meminta maaf apabila pernyataan Fadli ini menimbulkan ketidaknyamanan. Ia mengatakan, sebagai kader, teguran merupakan hal yang biasa di Gerindra. Habib mengaku juga sering ditegur jika mengeluarkan pendapat yang kurang tepat. Sebagai kader Gerindra adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai jubir sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon sebelumnya menyindir Presiden Joko Widodo yang lebih memilih menjajal sirkuit internasional Mandalika daripada mengunjungi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang sudah terendam banjir selama 3 pekan. Hal itu dilontarkan oleh Fadlizon mengutip cuitan Jokowi di Twitter. Jokowi mengunggah foto dirinya tengah mengaspal di sirkuit Mandalika dengan motor Kawasaki W175 hasil modifikasi. Luar biasa, Pak. Selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut. Cuit Fadlizon lewat akun Fadlizon, Sabtu 13 November 2021. Jokowi sebelumnya menjajal lintasan balap di sirkuit internasional Mandalika pada Jumat 12 November. Hal itu sekaligus menandakan peresmian sirkuit yang memiliki panjang 4,3 km. Menanggapi berita teguran Prabowo ke Fadlizon, pegiat media sosial Denny Siregar tidak mau kalah berkomentar. Pak Prabowo, Fadlizon itu sudah berkali-kali blunder di statementnya, mulai bubarkan Densus dan banyak lagi. Menegurnya cuma menunjukkan Bapak lemah. Gak mampu bersikap tegas. Kalau saya jadi bapak langsung pecat. Bikin malu aja. Tulis @Denny Siregar 7. Sebenarnya apa yang dituliskan Denny sangatlah bijak. Ketika atasan memang dianggap tegas, harusnya bisa bertindak keras ke bawahan yang ketahuan berkali-kali keluar batas. Kecuali kalau aksi teguran ini cuma drama di depan media, layaknya roasting Anies di acara Kiki. Prabowo bisa jadi asyik menikmati bulian ke Jokowi dengan mencitrakan dirinya sosok yang sudah berusaha keras memperingatkan anak buah. Namun, sikap Hello Kitty-nya alih-alih dapat simpati, malah dianggap lemah dan tidak berdaya. Sudah bosan negeri ini disuguhi drama terzolimi oleh SBY. Jangan lagi diteruskan ke Prabowo. Masa orang-orang Blitar kalau menegur kalah jauh dengan Jokowi yang pernah ketahuan marah besar ke semua menterinya saat awal pandemi. Bahkan dilanjutkan dengan reshuffle besar-besaran. Kalau Prabowo presidennya, bisa dipastikan Fadlizon sebagai menteri yang biasanya cuma nyinyir akan terus dipertahankan dan cuma dikasih teguran sewaktu-waktu. Memang jauh kelas dari Jokowi. Satunya hanya berpenampilan militer, lainnya menerapkan roh militer sesungguhnya. Begitulah kura-kura.
Luar biasa, setelah Tommy Soeharto, giliran aset Tutut yang diincar Satgas BLBI. Satgas BLBI yang dibentuk oleh Presiden Jokowi tampaknya bukan Satgas lelucon. Mereka benar-benar serius menagih utang para debitur BLBI. Sebelumnya, Satgas BLBI sudah menyita beberapa aset para debitur penerima dana BLBI tahun 1998 silam. Salah satunya adalah aset Tommy Soeharto. Satgas BLBI menyita aset milik Tommy Soeharto, yaitu tanah seluas 124 hektar di kawasan Dawan, Cikampek, Karawang, Jakarta Barat. Target selanjutnya adalah kakak Tommy, yaitu Siti Hardianti Rokman alias Tutut Soeharto. Aset Tutut kabarnya akan disita karena pemiliknya masuk ke daftar obligor prioritas dalam dokumen penanganan hak tagih negara dana BLBI. Aset Tutut yang masuk radar Satgas BLBI adalah PT Citra CS, yang terdiri dari PT Citra Mataramat Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Satgas BLBI belum menyebutkan kapan jadwal penyitaan itu. Semuanya kita laksanakan, tapi rencana itu tentunya tidak bisa kami sampaikan pada saatnya nanti. Ketua Satgas pasti akan mengupdate kepada media apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Satgas, kata Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Kemenke, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani. Selain Tommy dan Tutut, Satgas menyita aset Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usmansyah Bakri dan debitur lainnya. Sementara kita fokus untuk selesaikan keempat debitur ini. Untuk Satgas BLBI, kita dibagi per Pokja. Kemudian kita juga ada pelaksana lain, ada khusus tanah dan sebagainya. Jadi kita bergerak secara bersama-sama, kata Ani. Coba pikir, sejak Jokowi menjadi presiden ada berapa banyak julukan dan hinaan kasar yang dialamatkan kepadanya? Presiden boneka, antek asing dan aseng, antek PKI, presiden pelongo-pelongo. Banyak deh kalau disebutin satu persatu. Tapi tidak ada yang bisa membantah kalau Jokowi adalah presiden yang paling berani dan tak takut mengusik nama-nama yang selama ini dianggap sulit disentuh hukum. Banyak tuh yang bilang Jokowi presiden kerempeng, tapi mereka tidak bisa mengubah kenyataan bahwa nyali Jokowi jauh lebih gede daripada presiden-presiden sebelumnya. Percuma badan gede kalau nyali kerempeng, betul nggak? Coba pikirkan selama puluhan tahun kekayaan SDA di negara kita dikelola oleh asing dan saat itu pula tidak ada yang bernyali mengambil alih, hanya Jokowi yang berani mengambil alih seperti Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan, dan lain-lain. Coba pikirkan selama ini kelompok tukang ribut seperti FPI dan HTI dibiarkan bertumbuh subur. Tidak ada yang berani berantas seolah ada kekuatan yang membackup. Tapi di era Jokowi, dua ormas ini dibubarkan dan dibuat tak berkutik. Bahkan, imam besarnya bisa dipenjara, meski narasi kriminalisasi ulama dan strategi jualan agama sangat kencang. Keluarga cendana, siapa yang dulu berani mengusik? Tapi, sekali lagi hanya pemerintahan Jokowi yang berani melakukan ini kan? Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Badan kurus tapi nyalinya gemuk. Tapi kenapa Jokowi dibenci? Wajar itu, seperti yang dikatakan Jokowi beberapa hari lalu, bangsa ini dikerdilkan di negara sendiri. Sebenarnya ini karena ada kelompok yang kerjaannya memang begitu. Negara dipermalukan, pemerintah dicaci maki. Apa yang dilakukan Jokowi bukan saja berani, tapi juga sangat patut diacungi jempol. Pemimpin lain kebanyakan hanya berani main aman dan jalan santai tanpa masuk ke semak belukar. Tapi Jokowi berani masuk ke sarang yang berbahaya dan mengobrak-abrik. Coba tanyakan pada diri sendiri, presiden mana yang berani melakukan itu? Makanya, jangan heran Jokowi dibenci, dimaki dan disebut dengan julukan yang kasar. Sering terjadi demo di mana apapun aksi demonya, apapun temanya pasti akan ada tuntutan Jokowi mundur dari jabatan. Fitnah antek asing dan aseng, anak PKI, negara digadaikan terus bertebaran. Apakah kalian pikir itu semua kebetulan saja? Kedepannya, mungkin bakal ada aksi-aksi lain yang lebih panas lagi. Tuntutan Jokowi mundur akan semakin kencang. Banyak yang gerah dengan manuver Jokowi yang tidak segan-segan mengusik mereka yang memang bermasalah secara hukum. Dulu aman, gara-gara Jokowi kenyamanan mereka jadi berantakan. Bagaimana?